Dakta, kerjasama Radio Dakta dan pemerintah Kota Bekasi. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kita masuk di segmen Bincang Budaya dengan tema sketsa Pasar Proyek Bekasi ya. Apakah kita bernostalgia dengan Pasar Proyek Bekasi atau mungkin sejarah berdirinya atau adanya dari Pasar Proyek Bekasi? Kita akan membahasnya dan sudah hadir di studio kami seperti biasa ada Bang Omang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Malam ini lebih baik dari Amin, amin. Dan ditemani oleh Bang Dadan Koang ya, bener ya? Betul. Gak salah ya Bang ya? Saya panggilnya Bang Koang. Boleh apa aja bebas. Oh bebas ya. Assalamualaikum Bang Koang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, amin amin. Kita nostalgia pasar proyek ya. Seperti apa Bang? Kayak sketsa pasar proyek. Kita membahasnya kan dulu sempat pernah awal mulanya ya. Tentunya sejarahnya. Apakah sekarang ini kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita ketika datang ke pasar proyek, kenangan-kenangan gitu Bang, silakan. Nah ini makanya terima kasih ya rekan Dakta, malam ini kita agak ngobrol santai nih gitu. Jadi bincang budayanya agak santai. Kemarin kan berat-berat bener kan. Kita malam ini hadirkan orang yang memang boleh dibilang bersentuhan lah dengan pasar proyek yang zaman dulu ya. Zaman masih mungkin kita pakai putih biru atau putih abu-abu gitu loh. Bang Koang hadir di sini nanti cerita yang saya tahu, yang kami tahu. Bang Koang itu dulu deket banget sama proyek. Maksudnya proyek itu tempat nongkrong dia kan. Nah selebihnya biar dia yang cerita ngapain baik dia gitu kan. Dekat dengan pasar proyek, rumahnya yang dekat atau tempat nongkrongan ini Bang? Oh silakan tuh. Kedua-duanya lah itu. Kita juga kebetulan perlingkungan di Bekasi Tugu gitu kan. Dekat dengan pasar proyek, dengan lingkungan sekolah, SMP 1, SMA 1. Kebetulan kalau zaman dulunya gitu kan. Kayaknya tidak abdol kalau pulang sekolah tuh nggak ke proyek gitu loh. Nggak gaul ya? Nggak gaul deh. betul nggak gaul lah gitu kan. Ya banyak lah. Suka dukanya sepertinya banyakan dukanya gitu loh. Ya kalau pulang sekolah kan pasti nongkrong tuh kan. Iya. Ya kita bicaralah, bercanda gitu sama teman-teman pulang sekolah tuh kan. Ya kadang-kadang kita juga tempatnya berkelahi di sana. Ya dulu tuh banyak karena emang mayoritas di lingkungan Kota Bekasi emang sentralnya di sana. Sekitar tahun-tahun saya 85 lah sampai 90-an lah. 80. Banyak teman-temannya kadang ngobrol kan. Semua juga sentralnya di sana pada saat itu gitu kan. Ya mungkin rekan-rekan atau teman-teman seusia saya udah pada lupa juga sih. Ya cukup cukup mengenang lah gitu. Terutama yang berdomisili di sekitar Agus Salim, Dewi Sartika, veteran. Juanda. Sartika, iya. Kira-kira ya seperti itulah kenang-kenangannya. Yang jelas dulu memang pasar proyek itu sentral gitu karena nggak seperti sekarang kan banyak mall segala macam kan. Dulu memang di situ ada bioskop. Ada namanya Mitra, bioskop Mitra itu yang putar film-film Indonesia. Kalau bioskop Bekasi itu yang ke bule-bule nama dari sama Parahyangan lah. Parahyangan tempat nongkrongnya. Ya, Bang Koangan teman-temannya gitu kan. Kalau saya kan nggak pernah nongkrong di situ. Nggak pernah kelewat. Jalur khusus lah itu. Ya, jalur. Makanya mungkin rekan Dakta yang seumuran ya, maksudnya yang zaman itu masih pakai putih abu-abu, putih biru itu nggak akan lupa itu. Kalau mau nyari bacaan-bacaan yang harganya murah, ada pasar buku-buku loakan gitu ya.
Di bawah bioskop Mitra tuh. Jadi Bang Koang hafal betul tuh. Pokoknya siapa yang rajin baca, rada luas dah wawasannya gitu kan. Bener dikit naik ke atas, main biliar kan. Ada biliar. banyak hiburan. Nah ini kita ceritanya, apakah dia sering bolos ke situ? Kenapa sih dulu pasar proyek selalu menjadi ikonnya anak-anak gitu Bang? Apa nggak ada lagi Bang tempat yang... Ya, pada saat itu ya ikonnya hanya pasar proyek. Jadi saya rasa untuk lingkungan sekitar Bekasi itu sentralnya di sana. Tempat berkumpulnya ras manapun lah. Jadi itu silaturahmi. Iya, bukan cari betumbuk apa kadang-kadang aja. Jadi angkotnya semua sentralnya di proyek pada saat itu gitu kan. Nah 90-an 3 kemungkinan itu udah perubahan karena jalurnya udah ke selatan karena udah diberlakukan satu jalur jadi kan mulai agak berkurang lah tempat-tempat tongkrongan lah gitu kan. Jadi arahnya banyak kan ke daerah selatan dari tahun 93 lah Pak. Mbak, 3 tuh udah ke selatan, pengembangan ke selatan. Mulai dari saat itu kan ada Metropolitan Mall tuh. Iya. Nah, mungkin udah berbagi. Udah berbagi kan. Jadi Rama juga kan. Iya. Ya Bapak ini kan salah satu pelaku nih. Ikut-ikutan Bang. Kita bergeser gitu. Udah agak bergeser ke daerah selatan gitu kan. Karena udah ada perubahan jalur jalan gitu Mbak. Jadi agak geser lah pelan-pelan ke yang Neng. Gitu po ceritanya gitu kan. Kebetulan juga saya sebetulnya udah ada sedikit lupa-lupa gitu kan kondisi pada saat itu gitu. Yang ini yang saya bicarakan yang ingat-ingat aja lah. Ingat-ingat yang baik ya. Yang baik aja. Tapi dulu bentuknya seperti apa sih Bang? Wah, dulu tuh luas kan karena bangunan tua kan. Nah, ada perubahannya dibangun Hembo, arahnya ke belakang tuh kan. Tapi tetap yang di depan masih area parkir luas. Jadi bangunan lama. Jadi dari sisi timur ke barat itu cukup luas Bu. Jadi kalau malam takbiran itu sentralnya di sana. Iya. Sampai subuh pun yang jualan tetap penuh dulu ya. Di semua sentralnya udah di proyek. Jadi orang Bekasi tadi di momen-momen Idul Fitri ada itu pasar proyek Bekasi itu menjadi pusat untuk cari kebutuhan Lebaran segala macam gitu. Karena tadi Bang Koang bilang tuh memang di pasar proyek ketika itu ya yang tempat ada pusat keramaian, pusat perdagangan besar lah itu di Bekasi zaman itu. Geser ke sini muncul tadi ada Metropolitan Mall, kemudian ada yang lain-lain gitu di Cikarang. Dan Bang Koang sebetulnya kan kalau cerita proyek itu tidak sebatas proyek aja. Dia punya pengalaman banyak tentang bagaimana kehidupan anak-anak muda zaman itu kan gitu loh. Nah kita mau denger tuh yang didapat dari Bang Koang selama interaksi ya kan, silaturahmi dengan teman-teman di pasar proyek apa sih gitu loh. Apa sebatas pengalaman dia yang bandel-bandelnya atau baik-baik gitu. Ya pada umumnya kan anak sekolah tingkat SMP ya, sama sih ya. Untuk saat ini saya rasa. Cuman kan situasi mungkin yang agak membedakan pada saat itu gitu. Ya pada saat itu ya tempatnya mangkal ya hanya itu gitu. Jadi ya kita bergaul ya mungkin kalau kita salah melangkah mungkin Ibu tahulah ya untuk saat ini anak-anak muda seperti apa gitu. Kalau saya kan ngambil sisi yang positifnya aja lah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, ketemu teman-teman lama gitu kan, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Oh lu di sono dulu ya gitu kan. Iya
Itu bahkan pedagang-pedagang pun saya masih banyak yang kenal gitu. Yang pindah ke A, yang pindah ke B gitu kan. Wah, dulu di sana lu ya gitu kan. Gitu. Kita ambil yang positifnya aja lah gitu kan. Kira-kira itu aja lah. Tapi dari semua sekolah pasti ngumpul. Oh iya betul. Dari semua sekolah, kadang-kadang Jakarta pun ke sana. Kita Kumpul di Bekasi. pernah kita maaf ya. Kita tawuran dulu sama salah satu, Jangan disebut namanya. X. STM lah, X gitu kan. Kita pernah bertempur di sana. Gabungan anak-anak Bekasi kan. PGRI sama satu gabung gitu kan. Pernah jadi tempat ajang di sana, Mbak. Ajang pertempuran gitu. Kira-kira itu, Mbak. Nah, itu makanya ini kan kita mau buat sketsa pas proyek ini perubahannya luar biasa. Betul. Jadi perkembangan zaman, kemudian juga ternyata pengalaman di masa lalu sebetulnya bisa jadi modal ya untuk karakter. Betul. Bang Goang nih hasil akhir dari Jadi kenapa dia bisa berproses, bisa melewati fase yang sebetulnya tadi riskan kan, sensitif sekali itu. Kalau kita, mudah-mudahan tidak terjadi di gen Z ini ya, gen alpha ini. Tipis sekali tuh kalau kita dalam pergaulan terbawa arus gitu, wah itu luar biasa nampaknya. Karena diuntungkan kita masih pada sekolah ya, tugas kita belajar. Jadi cukup lumayan lah pengaruhnya Bu di sana kan. Pada saat itu ya saya sampaikan tadi kan sentralnya memang di sana gitu. Satu-satunya ya pusat keramaian ya hanya pasar proyek gitu. Makanya kan tempo hari kan pernah diganti ya. Nama jadi mall ya. Mall apa sih, Juanda atau apa sih namanya? Karena kan dikembalikan lagi ke nama asalnya kan, pasar proyek. Karena namanya itu kan boomingnya kan dari 80-an. Biar ganti nama pun tetap aja proyek. Orang nyebutnya proyek. Mana loh pasar proyek gitu. Iya. Kira-kira itu Bu, Mbak. Iya. Baik. Positifnya terus ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau negatifnya jangan diceritain. Ya di sana ketika jam sekolah bolos nih. Setelah sekolah yuk kita kumpul di sana gitu. Kadang kita janjian juga. Kadang sih nggak tiap hari kan bolos, ya kadang bisa 1 minggu atau 2 minggu sekali lah. Kita janjian, kalau nggak ya di tukang di belakang gitu kan. Ya hanya ngobrol-ngobrol aja, gitu lah. Kadang ya pulang sekolah, janjian sama teman-teman lah. Itu berbagai sekolah, SMP 3, SMP 4, SMP 5, SMP 2. SMP1, PGRI gitu kan. Yang Tambun juga. Tambun juga. Mungkin Tambun perbatasan kali ya. Dulu kan jumlah sekolah kan tidak banyak seperti sekarang. Yang dulu hanya 1, 2, 3 PGRI, SMP 4, 5. Udah hanya itu aja. Gitu kan. Yang lain nggak ada. Swasta pun tidak banyak seperti saat ini lah gitu. Yang ngerumpi lah, kongkok lah. Gitu. Dan hasilnya silaturahmi yang dibangun sampai hari ini alhamdulillah kan. Jadi jaringannya Bang Koang dan teman-teman jadi makin luas. Pertemanan sampai sekarang kah? Ya, betul. Dengan yang dulu nongkrong gitu? Masih sampai ada yang punya cucu udah. Asik ya. Kalau lihat apa sih perjalanan persahabatan zaman itu ya, era itu. Benar. Gitu. Padahal dari mana-mana tuh. Ketemunya di pasar proyek, jalin silaturahmi. Pada saat itu kan sistem sekolah kan tidak seperti sekarang, pakai kuota kan. Iya. Kalau dulu kan bebas siapapun boleh masuk di Bekasi, mau orang Cibarusa, mau orang Sukatani kan bebas. Jadi enggak kuota. Jadi kita bergaul tuh mungkin dikatakanlah bisa sekabupaten atau sekota Bekasi. Dulu angkatan sekian lu ya. Yang di tukang kopi ya gitu Bu, kira-kira. Jalur angkot pun Jakarta masih lewat sini Bu, yang Kampung Melayu masih Blok M tuh masih lewat proyek jalurnya. Jalur bus itu masih lewat ke di Purna 1 kan dulu pangkalnya. Di Purna 1 kan kalau kita mau ke Pulau Gadung, kita kan naik 56 tuh yang Bekasi Kampung Melayu,
Nah, nanti muter di Purna 1 Iya. tuh, baru ke sana. Kita pun kalau renang malah ke Rawamangun, SMP 1 tuh. Sana, kita kan nggak ada kolam renang di sini dulu. Iya, dulu gor belum ada ya. Belum ada. Masih di sana di Rawamangun. Gor Rawamangun ya. Betul dulu. Jadi perjuangannya lumayan lah dulu. Tapi sentralnya tetap. Iya, tetap Proyek ya. itu menjadi magnet. Ya, Bang Koang mungkin kalau dia geroin teman-temannya hari ini, kita malam ini di Pak kayak begini, Iya. dia geroin, ntar di luar udah banyak. Atau bisa ajak teman-temannya lagi ya. Harusnya begitu ya. Tapi kemarin dia bilang, siapa ya teman tektokan gitu. iya, kebetulan udah sebagian udah almarhum juga banyak. Gitu. Udah pada almarhum lah, ada beberapa teman dekat gitu kan. Ya, itulah cerita. Mungkin cerita ke sini juga saya merasakan juga berbeda kali ya. Sepertinya begitu. Tapi nggak nongkrongnya di situ karena jauh ya. Menganggapnya jauh. Betul. Banyak kan. Yang menariknya, Bang Goang, yang menariknya ya, teman nongkrongnya Bang Goang yang dulu di proyek itu, sekarang ada yang jadi pejabat, yang punya di pundaknya ada bintang, segala macam. Gitu. Istilahnya lo jadi ya. Ya, banyak yang sukses lah katakanlah. Cuman saya aja nih kurang nih. Kurang beruntung. Dia merendah dia. Tapi kan punya teman yang beruntung, kita juga ikut beruntung. Betul. Ikut merasakan ya. Betul. Tapi ketika itu ada nggak sih razia-razia, Bang? Ada. Kena. Ya kita lari. Ada, betul. Iya, razia sekolah tuh ada. Disamperin sama gurunya ke sana ya? Kan suka ada tuh kalau jam-jam pelajaran kan. Suka dari ada patroli. Patroli itu kan. Kita lari gitu kan. Kalau enggak larinya. Kalau kali ini kan kalau lagi kering enak bisa nyebrang. Tapi kalau hujan ditinggikan ya. Susah gitu kan. Banyak. Ya di sekolah pun sama. Ya kebetulan kan lingkungan saya juga di sini ada juga SMP 1 saya di sini alumni 85 saya. Banyaklah rekan-rekan. Alhamdulillah kalau sekarang sih ya ada ya juga yang masih sehat lah gitu. Amin kalau masih sehat gitu kan. Kalau sekali razia, tapi datang lagi ke situ lagi ya, Bang? Enggak. Ke proyek lagi nggak? Tunggu dulu beberapa hari gitu. Tunggu dulu. Ya. Kan kita kadang kan tidak kenal hanya lingkungan. Ke yang di situ pun kita kenal gitu kan. Jadi ngasih, jangan di sini lu, besok ada informasi kan dari lingkungan situ gitu. Karena kan tempat tegongan kita lah. Iya. Kira-kira gitu. Dia udah punya strategi, jadi nongkrong aman tuh gimana. Cuman jangan juga nanti ditiru sama adik-adik kita. Dia banyakan bolosnya ketimbang hadir di sekolahnya. Tadi saya sudah CS-an ya sama pedagang situ, warga sekitar ya. Tuh. Ketika razia kaburnya ke situ aja ya. Ngumpet. Ngumpet di rumah warga ya. Iya, betul. Tapi kan razia nggak tiap. Iya. Kadang-kadang kan gitu. Kalau ada mungkin info dari sekolah kan biasanya. Ya banyak kan bukan dari lingkungan sekolah kita aja. Dari yang lain pun. Ya awalnya karena kenal kan seperti itu. Iya. Ngobrol, nanya-nanya kan. Ya, kadang-kadang kan ada yang berkelanjutan sampai sekarang gitu. Wah, ini teman gua bolos dulu. Gitu. Paling jauh dulu teman dari mana? Cikarang? Oh, kita Cikarang, Pak. Cibarusah, Bogor ada. Bogor sampai ke si proyek sini ya. Dulu kan Dia kos. Iya. Oh. Orang Sukabumi juga ada. Orang Cianjur ada. Mereka kos. sekolah di sini. Sekolah di sini gitu. Kadang kan dia punya saudara tinggal di sini. Cibarusah saya tuh banyak. Karena kan pada saat itu kan yang saya sampaikan kan tadi sekolah tidak ada batasan. Iya. Nggak ada zonasi. Semuanya bisa ya. Semua. Syaratnya memang kudu rada pintar dah kalau masuk yang itu. Ini pintar tapi bandel. Iya. Baik. Kita jeda sejenak ya Bang ya. Kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyoh dengerin
Gali sejarah budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, lagi bincang budaya, kita nostalgia pasar proyek ya. Ini kayak pelakunya Bang Koang ya. Istilahnya kalau dibilang dulu preman pasarnya ya. Semuanya kenal sama Bang Koang ya. Tentu efeknya juga sampai sekarang juga masih dikenal. Tapi dulu Bang, apa sih yang menjadi daya tarik proyek itu dan ngapain aja di sana? Dulu, sebelum ke Bang Koang nih ada yang menarik nih. Apa? Ke proyeknya sendiri. Iya. Itu tadi rekan Dakta tuh ada yang nyampein juga gitu loh. Ternyata memang proyek itu dulu ada pembangunan, ada tulisan proyek gede. Makanya itulah asal muasalnya ya disebut proyek. Malah dikasih tahu nih lokasinya. Persisnya di sebelah kiri lantai 2 di proyek gitu. Betul. Tulisannya ya. Nah, ini dipastiin juga sama Bang Koang kan. Iya, betul katanya. Bener ya Bang ya? Iya. Betul. Itu Bang Pian tuh yang bilang tuh. Bang Danang, teman-temannya Bang Koang sekarang udah pada dengerin semua nih, sambil bawa mobil sambil nyetir kan, Bang Niki itu. Ikut berkomen ya, kayaknya proyek nggak gini ya. Apa sih Bang menariknya Bang, dan ngapain aja di sana Bang di pasar? Kalau di sana ya yang menarik kan ada tempat tongkrongan atau tegongan lah. Ya kayak semacam apa ya, ada permainan lah gitu kan, yang kalau kita suntuk atau jenuh kan bisa main-main kayak bom kar dulu kan. Ada dingdong. Pakai koin tuh. Iya, pakai koin tuh. Yang apa sih permainan kayak kapal perang-perangan tuh namanya tuh, pakai ya yang pakai koin itu betul. Iya. Jemputnya dulu dingdong ya. Dingdong. Ya. Terus ininya Sega main tembakan-tembakan gitu kan. Ya saat itu ya yang ada. Gen anak-anak sekarang mungkin apaan Sega, dingdong gitu ya. Taunya PS15. Nah, betul. Seperti permainan PS gitu. Tadi ngomong-ngomong juga ada komik. Dia baca sampai hatam itu katanya. Ya, emang ada beberapa tempat dibilang taman bacaan zaman jadul gitu kan. Kita sewa gitu kan. Ya baca kayak Kopingho gitu kan, yang cerita-cerita bergambar itu kan, kayak komik-komik gitu kan. Ya banyak lah gitu kan. Banyak itu untuk mengisi waktu kalau bolos. Keren ya. Bolos bandel, enggak belajar tapi di kelas. bacaannya bacaan buku ya. Iya. Oh ya, kita baca. Ya kita cari yang positifnya juga gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Ya. Kadang-kadang gitu Bu. Neng. Baik. Tapi kalau pedagang-pedagang sana udah hafal ya dengan anak-anak yang suka ke sana? Ya hafal banget sih enggak sih. Tapi ada beberapa lah yang saat ini juga kebetulan masih ada di sana gitu kan. Ya masih ngobrol lah. Kadang-kadang lu masih hidup aja lu. Oh iya gitu kan. Kadang ketemu kan di sana di pasar lama tuh kan. Kemarin kan saya juga ke sana kan, nostalgia juga kan. Saya kebetulan hujan mampir di pangkalan namanya Pangkalan lah. Yang saat ini tempat senior pasar kumpul lah gitu kan. Akpol itu. Akademi Politik. Ngopi sambil membahas politiknya kan. Akademi Politik. Betul ya. Ya, cerita-cerita kebetulan ya. Mana aja lo katanya. Ada, saya bilang gitu kan. Karena kemarin hujan ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Ya banyak juga perubahan sih, Pak. Banyak perubahan lah gitu kan. Banyak banget ya. Banyak, udah jauh gitu keadaan dengan sekitar 80-an sampai 90 jauh lah. Kebetulan masih ada orang-orang yang saya kenal gitu kan, 1-2 yang ngobrol lah gitu kan. Ya nggak jauh masa lalu ceritanya gitu kan. Jadi bukan sekedar romantisme masa lalu, kita malam ini kan menggali ya, ternyata ada sisi yang luar biasa. Yang kita tangkap tadi kan pada ngumpul, tuplek-blek teman-temannya Bang Koang dari berbagai sekolah, dari Cikarang, Tabun, sampai Bantar Gebang, Bogor itu ngumpul di pasar proyek. Betul. Menjalin silaturahmi dan keakrabannya terjaga sampai sekarang. Iya, keren ya. Iya. Sampai Cianjur tuh Pak, ada teman saya Ciranjang. Sampai saat ini masih berkomunikasi itu. Teman sekolah dari SMP sampai SMA tuh. Teman bolos juga kan. Ya kira-kira ada.
Image-nya rajin bolos gitu. Tapi bolosnya tadi nyewa buku ya kan, nyewa komik ya kan. Yang lainnya saya nggak tahu lah, saya pura-pura nggak ngerti aja. Tapi ketika dulu nongkrong di sana, dagang apa aja maksudnya pedagang apa aja yang ada di pasar proyek itu? Kalau yang itu sih bakso, umumnya bakso, ketoprak. Ya, kalau dulu kan toko-toko minuman kan nggak pakai tempat dorong gitu loh. Jadi tukang minuman lah, terus juga kopi-kopi lah. Mungkin kalau sekarang mah kayak anak-anak sekarang kafe lah gitu kan. Banyak sih Mbak, banyak pedagang-pedagang yang kaki lima gitu kan. Ada biliar juga gitu kan, sarana biliar dulu kan. Jadi kita kalau bolos juga kadang-kadang main biliar gitu kan, tapi bajunya dibuka. Takut kena razia loh. Tapi dulu yang dulu ketika nongkrong di sana bolos sih ke sana sama pedagang-pedagang sana, lu ngapain ke sini sekolah gitu? Dimarahin enggak sih pada diusir-usirin, Bang? Ya enggak juga sih. Ya kadang sih kalau belum kenal sih ya, tapi kan lama-lama kan enggak juga gitu kan. Karena juga kita juga kan enggak mengganggu mereka gitu kan. Asik-asik aja lah gitu kan. Cincai lah CS cincai lah CS gitu kan. Yang menariknya nih Neng Ulfia, bolos, baca buku, ya kan, main biliar. Tapi gitu kan, di balik ini Bang Koang itu seniman, musisi sebetulnya dia vokalis juga kan. Dari bolos-bolos mungkin dia bikin grup bentuk band gitu loh. Kayak gitu ya kira-kira. Ya, waktu dari SMA. temen nongkrong itu. Ya, ada beberapa temen nongkrong. Kalau sekarang sih ada yang ikut Dewa juga tuh, Pak Bato. Terus ada sekarang ada yang di Tangerang. Ya udah jauh-jauh gitu loh. Tapi kalau kemarin kita kebetulan ada reuni akbar SMA, sempat kumpul lagi kemarin. Jombang, tempat latihan juga kita. Hanya satu kali, wah main manggung dah gitu kan. Bayangkan tuh ya. Ya kita proaktif dulu di SMA latihan band. Di sini di daerah Kampung 200 itu Pak Aam. Maestro Jazz. Ya betul, sama Bang Aam Ramli itu. Di Kompas di Jalan Aries tuh dulu. Kita sering latihan di sana gitu kan. Masih 3.000 per jam. Iya. 3.000 per jam tuh. Ya. Iya. Jadi punya duit 10.000, 3 jam setengah tuh. Sayangnya dia belum nyiptain lagu tentang pasar proyek tadi Yeah. atau pasar lama gitu kan. Harusnya dia bikin lagu tuh. Iya. Iya kan? Bisa kali Bang nyiptain Bang. Dipaksa malam ini kan. Kayak rekan Dakta tahu nih ya kan. Gengnya Bang Koang itu ya kan. Iya. Nostalgia dengan lagu-lagunya. Memotivasi Gen Z juga. Iya. Bang, tapi untuk komunikasi dulu itu bagaimana dengan teman-teman Bang? Dulu kan, mohon maaf ya, Iya. nggak alat komunikasi nggak canggih sekarang. Dulu ada wartel dulu namanya. Iya. Tuh di Yatmin tuh sisi itu ada tiang tuh. Cuman kan suka di ini mulu, dibobok gitu. Ambil koinnya ya. Iya, koinnya tuh 500 perak masalah. Kayaknya telepon rumah sih dulu. Tapi nggak ngerti lah pada saat itu kita nggak pernah janjian tapi ketemu gitu loh. Nah iya maksudnya mungkin ketika bertemu kita kumpul ya hari Rabu, tapi kalau untuk mengingatkannya kembali gitu Bang. Ya kadang janjian sebelumnya. Janjian sebelumnya katakanlah ada acara teman ulang tahun katakanlah ya di daerah Agus Salim gitu kan. Nah paginya atau siangnya kita udah ngabarin ke teman-teman gitu. Ya lewat mulut aja. Kan pada saat itu nggak ada namanya HP, handphone kan barang langka ya. Telepon umum juga Pager juga jarang, pager belum. Pager belum ada. Mewah banget ya. Kalau untuk saat itu yang punya motor aja udah termasuk wah. Rumah ada teleponnya wah. Apalagi punya mobil. Wahnya banyak kan. Wah gitu kan. Tapi yang menarik adalah komitmen ya. Iya. Bahasa kolbu, telepati, janji nanti malam hari itu. apa ketemu. Itu dan ingat semua pada datang ya. Betul. Itu nggak ngerti dah, mungkin zaman itu mungkin seperti itu kali ya. Gitu. Jadi ketemunya di
TKP gitu kadang-kadang, walaupun nggak janjian gitu kan. Tapi kalau ada acara-acara ulang tahun itu kan biasanya ada janjian sebelumnya gitu kan. Masih taunya jauh-jauh hari ya, biar pada betul, ketemu gitu betul, ya. Betul. Tapi kalau untuk tongkrong mah di Rama itu nggak janjian, nuplak aja ketemu langsung. Lah, lu di sini loh gitu kan. Ya, baru tuh nimbrung tuh. Nah, salah satu tempat keramaian tuh Rama tuh juga. Jadi ada tempat yang setelah pasar proyek itu ada Rama dulu, ada Manjakan, Manjakan taman jajan namanya. makanan, taman jajan makanan. Sama juga nih Bangkoang Di yang proyek juga. Ini di Rama, sebelahnya Jalan Juanda. samping Berry itu. Yang sekarang gacuan. Sekarang gacuan Sebelah itu ada. ya. Betul, itu cukup, tapi itu kan untuk ini apa ya? Ya ABG dah gitu kira-kira. Gitu. Jadi tempat ya itu Manjakan, taman makanan jajakan. Ada biliarnya juga, ada bioskop dulu. Jadi bioskop itu yang kelas-kelas yang ininya di proyek, yang menengah, ini menengahnya. sana di Rama. Ada berapa teater ya? Ada Ada. di depan ada, di belakang ada. Ada sekitar 4 lah, Di 2-2. belakangnya, iya. Ada Mignet tuh kan. Setiap malam minggu tuh Mignet tuh lama. Ya ngumpul di sana sampai pagi sih. Sampai jam 3:30. Mungkin Bapak ini merasakan kayaknya. Preman tongkrongan juga ya. Zaman dulu banget gitu loh. Habis nonton dari Studio 1 geser lagi kan gitu, muter aja seharian di situ ya. Tiketnya aja masih 1.200 gitu. Saya ingat. Masih mending tiket karcis. Ya, karcis lah. Dulu karcis ya, bener. Karcis ya. Bahasa keren lah tiket. Bahasa Genji itu. Genji betul. Yang jelas ini ya Bang Koang ya. Ini teman-teman di rekan Dakta juga mungkin pada senyum-senyum aja nih. Nah. Paling tidak mereka punya Iya. apa istilahnya memori yang sama. Betul. Kenapa kita bincang budaya sengaja lah yang ringan-ringan tadi. Tempat-tempat yang tadi diceritakan Bang Koang itu menginspirasi. Ya kan? Memberikan pengalaman yang jadi bekal buat kesini. Iya. Dan poinnya adalah tadi menjaga persahabatan yang luar biasa. Betul. Ada selek-selek gitu gak sih Bang? Wah, ada. Itu pasti itu. Persaingan antar tongkrongan itu pasti. Pasti itu. Pergeng-geng gitu ya. Pasti. Tapi kan ada pentolahannya yang bikin nyatu gitu kan. Pasti itu. Iya. Karena kan sekolah ini nggak mau kalah saing sama ke sekolah ono kan, gitu kan. Iya. Tuh, saya yang meredam, jangan lo tuh. Wah, gitu kan. Ini anak Bekasi nih, gitu kan. Kecuali di luar Bekasi. Ayo dah lagi Ya lanjut udah, ya. gitu kan. Dan kita pernah yang saya sampaikan tadi, saya nggak nyebut sekolah ya. Itu cukup gabung anak-anak Bekasi dulu. Sampai ada yang maaf ya. Oh, jangan. Ya kan? Emang tempat itu ya sentral ya dulu tuh. Karena emang satu-satunya pada saat itu itulah gitu kan, tempat yang kira-kira pusat keramaian, Pak. Gitu. Ya mungkin untuk angkatan di bawah saya, di atas saya 2 tahun, merasakan lah Pak. Semua pun di proyek itu merasakan. Karena lintasannya hanya di sana gitu kan. Dan bayangkan apa ya, enggak seperti sekarang dulu desain pasar proyek itu dulu parkirannya di depan. Ya, Di depan, betul. Dan kita kalau nongkrong kadang-kadang duduknya tuh di sela-sela pagar yang besi Iya. yang ujungnya tajam-tajam gitu. Jadi udah Ada. terwujud. Iya. Jadi di samping telepon tuh. Gitu. Jadi orang kalau mau telepon ganggu kan. Kadang-kadang abis telepon kita jahilin ganjel-ganjel gitu. Karena kan pakai koin gitu Iya. kan. Gitu kan. Nanti kalau mau telepon Nah, kita iya. sodok-sodok gitu ya, koret-koret keluar Iya. dipakai buat telepon ya. Tapi kalau untuk mengatasi slacknya itu Bang, biasa apa sih menjadi slack-slackan Bang? Ya pertama ya ledek-ledekan biasa, cewek biasanya gitu kan. Ya merasa dia pacarnya ini diganggu sama sekolah lain kan. Biasa itu ya pada saat itu kan anak-anak seusia saya kan gitu. Kalau saya sih jarang saya. Meredam. Iya. Biasalah. Iya. Masalah yang ya pada umumnya lah anak usia segitulah. Iya. Nah, yang sekarang diambil adalah proyek hari ini ternyata memang banyak
mengalami perubahan ya Bang Goang ya. Ya, betul, Pak. Dan tempat nongkrong yang dulu asik gitu mungkin sekarang udah bergeser kemana gitu ya. Betul, Atau masing-masing udah terjebak dengan kesibukan sendiri-sendiri ya. Atau Anak-anak sekarang Gen Z itu. proyek masih dijadikan tempat nongkrongan nih? Kepengennya seperti itu. Beberapa menggiatkan seperti itu. Bang Goang mungkin punya ide kali ya. Kalau untuk saat ini kan ada sih beberapa, cuman kan untuk lokasinya sepertinya hanya di mana ya? Kayak udah nggak ada titik gitu loh. Titik untuk tempat ketemu teman tuh ya paling ya di sekitar pangkalan atau di toko Feni, Ya. sekitar Meroking aja. Ya. Karena kan di depannya itu kan udah nggak ada area buat Nongkrong. karena udah bangunan gitu kan. Ya kadang ketemu sih, paling di sekitar sana ketemunya. Kalau nggak di depan BCA gitu kan. Iya. Di Sate Bahir gitu kan. Temu di Sate Bahir aja dah gitu kan. Gitu. Karena namanya kan masih kita ingat gitu kan. Ya kalau nggak di Bakso Yatmin gitu kan. Nyebrang dikit ya. Nyebrang dikit. Oh, kuliner. Lo toko legend. Semar ya? Oh, toko Semar sekarang udah. Dari dulu toko Semar juga udah ada ya? zaman dulu? ada dulu ada. Dia kan toko itulah sembako rokok gitu. Mas. Itu patung Semarnya tuh nggak turun-turun itu. Iya, kasihan itu ya. Dari dulu begini aja nggak capek itu. Dan itu Nggak ya, kurus-kurus. apa namanya, senimannya itu loh, luar Iya. biasa itu Iya. membuat karya dan yang punya ide itu, dan kita harus apresiasi itu ya. Ya betul. Artinya betul. ada hasil karya seni yang menjadi bagian dari perjalanan Bekasi. Iya betul. Nah, Bang Koang ini menurut saya banyak hal ya yang kalau harusnya dia bikin buku tentang perjalanan Bekasi tempo dulu versinya Bang Koang ya. Kapan ini kita paksa juga, emang harus kita Ayo paksa. Bang, ditunggu Bang. Ya ntar. Kan kalau Nanti- saya pernah baca, Nanti pembimbingnya bapak ini. kalau saya pernah baca-baca buku tentang kosan gitu kan ya, tentang kuliah, nongkrong di kosan ini gitu udah biasa. Iya, Pasar iya. proyek Bang. Cerita-cerita dulu Bang. Dari teman-teman Abang aja ya. Kita cari berbagai sumber nanti lah. Iya. Kan skupnya kan kecil Mbak proyek itu kan. Tapi Jadi kan sebagian menginspirasi. dari ujung kan memang area parkir kan, timur barat, gitu kan. Sisi ke dalam juga pedagang-pedagang kecil itu kan. Jadi ya kita skupnya hanya sekitar itu. Gitu. Jadi tongkrongan sini bosan ke sana gitu kan. Enggak, ya pada saat itu ya saya itu lokasi tempat itunya gitu. Enggak seperti saat inilah gitu kan. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Neng Ulfi, kita kan belum tanya ini. Itu ada bioskop kan banyak tuh. Ada yang puter film-film barat, yang Bekasi Teater, ada film-film Indonesia, Mitra Teater. Mitra Teater. Nah, dia jatah nonton masuk bioskopnya seminggu berapa kali kan itu ya. Nggak enak, nggak usah disebutin lah. Ngumpulin uang jajan dulu atau gimana Bang? Dia kayaknya punya Kita bangku kenal itu. sih sama pemiliknya. orang kenal. Oh, oke, baik. Paling kita kalau film Oma dulu tuh kan, film-film Advent Bangun gitu kan. Nah kalau untuk Mignetnya di Parahyangan, Parahyangan depan itu Parahyangan itu bioskop, Depan stasiun. depan stasiun. Iya. Yang sekarang banyak percetakan. Iya, itu percetakan kan, itu ya, oke. itu Mignetnya ada, Mignetnya murah loh dulu, 250 perak loh. Iya, cuman ya kursinya kayak kursi Mesari. Sakit ya. Kan ada balkon, ada yang biasa gitu loh. Bang Koang mau di atasnya tempat pemutaran film. Paling atas banget ya. Biasanya yang paling bawah itu yang Mas dicari ya. Dan kalau film India cukup rame loh di Mitra tuh. Oh iya. Film-film Susana tuh cukup penontonnya tuh desak, apalagi Lebaran, Mbak. Iya. Itu dari segala penjuru kan pada saat itu ya bioskop ya ini. Iya, bioskop di Bekasi ini aja di proyek ya. Tambun ada. Tambun ya. Tambun ada 2. Terus Sekarang di juga. Cibitung, kalau Cibitung itu Misbar. Gerimis Bubar. Ya, Nah, tancep ya. ya seperti itu. Itu berapa ya? 150 perak kalau nggak salah dulu tuh. Coba bayangkan. Iya, nonton ya. Sekarang udah 60.000. Iya. Ya untuk dari Blok Kapal ke sini ya bioskop hanya ini. Yang Di proyek 90 ke sini ya 9394 udah Rama lah. Udah Rama. Udah agak modern. Modern gitu. Baik. Mbak dulu pernah nggak sih ada mungkin hal yang langka untuk terdokumentasi proyek gitu tempat-tempat yang lain nih Bang?
Maksudnya gimana? Maksudnya dokumentasi terhadap foto-foto proyek gitu Bang, zaman dulu gitu. Kita kan karena dulu kan tidak ada alat gitu loh. Tidak ada alat sekarang seperti sekarang kan cepat. Ya paling juga mungkin ada beberapa teman kali yang masih sempat simpen dokumentasi foto-foto zaman dulu kali. Cuma itu kan kamera nggak seperti Iya. Iya kan. Hitam putih ya. Iya, Mungkin ya. Yang keliling nggak ada sih. Iya. Foto-foto nggak ada. Tukang foto keliling Nggak juga ada, ya dulu nggak ya. ada. Di Paling di Bansun dulu tuh namanya Bansun. Itu ada foto itu kan sekedar nyuci Iya, sama foto studio gitu kan. Yang kreatif paling bikin sketsa. Ya, bikin betul. lukisan. Cuma kan tidak real gitu. Iya, benar. Mereka. Betul. Berdasarkan ingatan juga kayaknya mungkin orang yang Tapi kayaknya ada beberapa teman juga kayaknya masih pegang, mungkin ada 1 atau 2 dokumentasi foto-foto zaman jadul kali. Ya, pemerintah kabupaten itu pasti punya dokumentasinya ketika proses. Oh ya, betul, itu pembangunan masih gitu. pada saat kita juga masih kabupaten. Ya. oh iya belum Betul. bisa ya. Betul. Jadi memang tadi Neng Ulfi bilang harus ada dokumentasi. Makanya kalau ada dokumentasi itu, Bang Koang nanti bisa cerita tuh. Jadi dia mengalir kan. Oh ini begini. Jadi buku nanti sketsa Bang Koang Iya benar. tentang perjalanan proyek. Ya, Terus itu udah berapa judul komik yang dibaca? Wah, lupa dah. Kita sih biasanya yang humor-humor aja bacanya. Yang lucu-lucu gitu kan. Kita juga kalau jenuh kita ke Pasar Senen. Lebih jauh lagi ya. Iya. Pasar Senen gitu kan, nyari-nyari buku yang resep aja yang aneh-aneh gitu kan. Kan Kopi How itu kan banyak kan itunya. Wah, ini iya betul gitu kan. Bang Koang, kalau sekarang ini kalau bernostalgia ya sama teman-teman yang ketika di era itu zaman sekolah putih biru putih abu-abu, tadi yang coba kumpul-kumpul ada berapa orang biasanya tuh kalau lagi gegeroan gitu, kangen nih masa lalu gitu. Kita paling satu angkatan aja sih. Kalau SMP sih ya kita kan suka ada kegiatan seperti kemarin di bulan April gitu kan. Di SMP 85 tuh ada 100 lebih yang datang, 130-an lah kurang lebih. Ya kalau tempat ini sih sering sekedar kongko-kongko mas 1-2 teman ya masih. Kadang saya kemarin aja kita kumpul berempat berlima, ceritanya sama. Mengenang dulu sama ya. ceritanya gitu. Cuman saya diam aja. Kenapa? Dengerin aja. Lu katanya. Dia kan pawang. Saya kemarin kumpul juga sih di sini di depan Starbucks tuh sama teman-teman SMP, teman-teman yang sini juga 5 orang lah kemarin. Ada yang di Rolumbu, ada yang kerja di Sumarekon tapi di Bandung gitu kan, ada yang di Tugu, ada kumpul aja ya kadang sebulan atau 2 bulan sekali lah, kangen-kangenan gitu sama teman-teman lah. Kalau mau spesifik ya Neng Ulfi, Jalan Agus Salim ini itu melekat gitu dengan Bang Koang. Ya, pada saat itulah. Kalau sekarang kan udah beda. Karena mungkin dari rumah ke sekolah jalan, Ya. kemudian ke tempat tongkrongan juga jalan. Gitu ya. Jalan, kadang dijemput pakai Vespa jadul. Vespa kan 4 orang masih cukup tuh, ya kan? Ya dulu paling motor apa sih? Ereking, CB, enggak seperti sekarang lah kendaraan banyak gitu kan. Paling becak lah gitu loh. Tapi suasananya dulu gimana Bang di Jalan Agus Salim ini? Adem Mbak dulu mah. Beda suasananya dengan saat ini beda. Kita jalan kaki aja kalau dari proyek ke SMP 1 atau SMP 1 tuh nggak terasa gitu. Emang nggak ada kendaraan dulu. Jalan kaki paling ada becak lah dulu kan. Ya udah di Baso Yatmin aja ngumpulnya itu kan. Pasti akan mengenang lah kalau bahasa Yatmin mah. Iya. Ini rekan Dakta, Neng Ulfi, foto-foto ada katanya, ada yang dokumentasi, wah alhamdulillah kan gitu kan tentang proyek. Jadi nanti kayaknya Bang Koang bisa tulis buku nih dari cerita-cerita dia kan tentang apa sih namanya itu nostalgia masa lalunya dia kan, anak 80-an gitu kan. Iya. Tapi kita tidak boleh terjebak dengan masa lalu. Apa yang didapat pengalaman Bang Koang itu harus di-share, dibagi ke Gen Z ya.
lewat buku itu ya. Harus ya Bang. Insya Allah. Harus. Ayo dibantu Bang Oman. Siap. Iya. Oke. Oke. Kalau untuk membandingkan dengan yang sekarang tempat nongkrongan, terus ketemu teman-teman gimana Bang? Luar biasa. Saat ini luar biasa. Jauhnya mungkin langit dan bumi untuk saat ini. Waduh, luar biasa. Karena kan saat ini kan ada penunjang kan anak-anak sekarang kan. HP kan. Nah, luar biasa lah. Teknologi yang lebih maju lah. Kita anak-anak yang 80-90 ke sana ya ketinggalan jauh, jadul. Luar biasa anak sekarang kan. Luar biasa lah. Alat komunikasi kan kita juga kan ya 80 apa sih nggak ada lah. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Pakai kentongan dong. Ya. Tapi kalau dari sisi kekerabatan, keakraban dengan teman-teman gimana? Kalau yang mungkin masih membandingkan ya tongkrongan yang dulu, zaman dulu dengan tongkrongan yang zaman sekarang nih Bang. Ya kalau dulu kan apa adanya aja, alami jalan gitu kan. Kalau sekarang mah mungkin karena lokasi dan tempatnya juga wah kan, ya butuh kantong yang agak tebal gitu kan. Dulu di warung jadi gitu kan, nggak, ya beda lah, sangat jauh beda lah gitu kan. Tapi kalau keakraban ya saya rasa ya kalau menurut saya pribadi ya mungkin untuk persaudaraan ya untuk tahun-tahun 80 mungkin lebih akrab ya. Lebih gitu kan. Iya, Karena solidaritas. Tidak lihat materi kan. Gitu. Karena sama-sama itu kali penderitaannya. Yang jelas memang tiap zaman ada orang ada, kan, ada ya, anak zamannya. betul. Kita mungkin mengalami era yang yang generasinya Bang Koang ketika itu luar biasa kan, nilai-nilai kebersamaan. Tadi berangkatnya dari keprihatinan atau Betul. kebersamaan ya. Kalau Iya. prihatin, Bang Koang kan bukan juga orang biasa-biasa dari kastanya. Dia mah kastanya tinggi sebenarnya. Masya Allah. Iya kan. Brahma apa? Sudra. Ya, jadi Kasta. karena Kasto kali Pak. jadi karena apa ya, era itu, zaman itu, kita keadaan yang membuat kita akhirnya punya karakter, dibentuk oleh Iya. proses yang panjang. Anak-anak sekarang memang bukan instan disebutnya. Iya. Memang zamannya sudah seperti ini. Nah, yang kita bagi malam ini bincang budaya dengan sketsa pasar proyek itu kan bisa belajar dari Bang Koang tadi kan. Nongkrong nggak sekedar nongkrong untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu kan, tapi dia baca buku, main biliar juga sebetulnya menerapkan ilmu teori matematik. Untuk bisa masukin misalnya angka 3 atau 9, dia harus hafal sudut kan. Main dingdong strategi. Iya, jadi dia matematiknya jago karena menang terus kan. Berarti kalau yang jago matematika dulu main biliar ya. Iya kan sudut itu kan. Iya. Iya kan, sinus kosinus ya. Ya kira-kira seperti itulah Bu. Baik. Apa Bang yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta dari nostalgia kita ini tentang pasar proyek? Ya sebagai Dakta mungkin sebagai corong informasi ya ke masyarakat khususnya Kota Bekasi dan sekitarnya. Mungkin bagus, saya rasa bagus. Untuk mungkin bisa lebih banyak lagi kan narasumber gitu kan tentang proyek. Bukan saya aja loh. Proyek kan banyak gitu loh. Pelaku ini. Gitu loh. Mungkin bisa cari tahu mungkin kan, cari sumber yang lain kan. Mungkin saya mah hanya salah satu lah gitu kan. Gitu. Mungkin lebih banyak Bapak ini juga mungkin kan banyak rekan-rekannya kan. Iya. Gitu. Kira-kira itu aja lah. Oke, Bagus. Baik, dari Bang Oman silakan. Ya, kita bersyukur ya. Malam ini kita menghadirkan orang yang sebetulnya menjadi bagian dari perjalanan pasar proyek gitu loh. Makanya tadi kita agak tertarik juga kalau beliau nanti melahirkan buku dari apa yang sudah dilalui, supaya bisa sharing ke Gen Z ini Gen Z dan Gen Alpha itu, bahwa dalam keadaan keterbatasan pun ketika di zaman itu komitmen kebersamaan kita itu bisa muncul gitu loh. Dan bolos tidak sekedar buat yang negatif-negatif, bolos baca buku
Jadi pinter ya kan, nerapin teori-teorinya. Yang paling penting adalah dengan keterbatasan tempat kumpul ketika itu terbangun persaudaraan yang luar biasa. Sampai hari ini dijaga oleh Bang Koang dan teman-teman. Betul. Iya. Lebih kompak dulu ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Oman, Bang Koang Ya, sama-sama. sudah hadir. Makasih, saya mungkin- juga ucapin makasih. Mungkin kita nanti juga bisa bernostalgia dengan tempat-tempat yang ini Bang Oman ya. Sambil dengerin nyanyinya Bang Koang nanti kan, dia kan punya grup band. Baik. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.